pembicaraan kita hari ini. Mungkin Bapak Haji Muhyiddin atau Bapak Ibu Laila juga untuk opening beberapa saat untuk pengantar kita di acara kita. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang untuk para listener Radio Tuntung Pandang Palehari Kabupaten Tanah Laut. Alhamdulillah hari ini semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di sini saya Laila Kurniati, saya bertugas di Poliklinik Gizi Rumah Sakit Haji Buya Yassin Palehari. Jadi menyampaikan untuk warga Tanah Laut, sekarang ini kita kan ibaratnya peralihan dari masa kemarin itu masa pandemi yang begitu naik sekali kasusnya. Untuk saat ini untuk kasus baru itu sudah sangat menurun sekali. Jadi bisa dikatakan hampir tidak ada, walaupun di ruang isolasi sekarang masih ada satu ya, masih ada satu yang masih kami rawat kayak gitu. Cuman untuk penambahan yang banyak seperti bulan-bulan Agustus kemarin itu sudah tidak ada. Jadi diharapkan untuk warga Tanah Laut apabila ingin berobat atau mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Haji Buya Yassin Palehari, monggo silahkan untuk datang ke Rumah Sakit Haji Buya Yassin Palehari. Jangan takut, jangan takut karena sekarang ini kita adaptasi baru. Jadi tetap prokes untuk 5M tersebut, kemudian jangan lupa vaksin. Jadi jangan takut untuk berobat. Tidak hanya pasien COVID saja yang kami layani, tapi sudah membuka untuk pelayanan lainnya. Di Rumah Sakit Haji Buya Yassin Palehari pun sekarang ini kan sudah ada 17 layanan spesialis. Jadi ada spesialis bedah, kemudian spesialis bedah digestif, jantung, penyakit dalam, kemudian juga ada layanan kulit dan kelamin, kemudian ada saraf, mata, kemudian kami sendiri pun membuka poliklinik gizi. Jadi untuk warga Tanah Laut yang ingin berobat terkait dengan masalah kesehatannya, kemudian apabila memang ingin menanyakan atau berkonsultasi tentang makanan terkait penyakitnya yang dialami, boleh silahkan datang untuk ke Rumah Sakit Haji Buya Yassin Palehari. Siap Bu ya. Ya mungkin dari Bapak Haji Muhyiddin untuk mengantar beberapa pembuka kita pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Tuntung Pandang FM Palehari. Saya di sini ingin menghimbau lagi kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Jadi sekali lagi jangan takut untuk datang ke rumah sakit. Walaupun sekarang ini sudah kita istilahnya dalam kondisi yang sudah mulai agak longgar Pak ya. Longgar ya. Jadi jangan dianggap rumah sakit itu ada tempatnya penyakit. Jadi kami siap melayani apa kemampuan kami di rumah sakit. Apalagi sekarang ini kan zaman sudah mulai membagus, jadi kita perlu kondisi kita, fisik kita harus diperbaiki lagi. Yang jelas kita gizinya harus tetap dipertahankan, olahraganya dan lain-lainnya itu. Kemudian kami sekali lagi mengingatkan kembali kepada warga Tanah Laut yang yang sudah berkunjung maupun yang belum berkunjung ke rumah sakit, istilahnya kalau mau konsultasi gizi, kami siap melayani di sana untuk menghitungkan dietnya, untuk makanan apa yang nggak boleh dimakan, apa yang boleh dimakan, nanti kami siap melayani di Poligizi itu. Mungkin itu sebagai tambahan dulu, nanti mungkin ada yang didiskusikan, nanti kita silakan lagi kembali. Dan bagi masyarakat Tanah Laut yang ingin bergabung bersama kami di 0811501234, mungkin ada hal-hal yang ingin terkait makanan ya Pak ya, terkait hal-hal yang tentunya dalam perkembangan anak, mungkin gizi ini ya, dan juga bagi orang dewasa juga pastinya. Baik, dan seperti Ibu sampaikan tadi bahwa kondisi COVID-19 sekarang kan kita masih, dan tentunya masyarakat memang tidak bisa kita pungkiri Bu ya, ketakutan mulai Maret 2020 kita sudah masuk yang namanya COVID-19. Ini yang mungkin memang di awal-awal mungkin untuk rumah sakit agak membatasi ya dalam hal kunjungan maupun juga penerimaan pasien ya, karena sekarang sudah mulai melandai kasusnya, dan bahkan hampir kemarin sempat
hanya satu saja kata ibu ya. Betul. Dan kondisinya bagaimana Bu untuk sekarang yang satu yang dirawat itu Bu? Iya, yang satu ini kan kemarin kira-kira baru 1 minggu yang lalu. Kemarin itu sebenarnya sudah 2. Kemudian yang satunya sudah pulang. Kemudian ini tinggal 1. Dan kondisinya sudah membaik gitu. Tinggal pemulihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tentunya bagi masyarakat seperti yang disampaikan Ibu Laila tadi dan juga Bapak Haji Muhyiddin, bahwa jangan sampai takut kita untuk rumah sakit yang memang tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat sekarang masih yang namanya trauma dengan yang namanya COVID-19 dan takutnya kalian mengunjung juga di swab ya. Memang nah untuk saat ini prosedurnya bagaimana Bu untuk para pengunjung di rumah sakit ya, saat ini teknisnya bagaimana di sana? Untuk para pengunjung di rumah sakit memang kita masih ada screening awal. Cuman untuk swab atau antigen itu tidak ada lagi. Jadi langsung aja datang, kemudian nanti di screening awal ditanya kan, kemudian dia mau berobatnya ke arah mana sesuai dengan rujukan dari puskesmas mungkin. Jadi langsung aja diarahkan ke poliklinik mana yang dituju. Nah, kemudian kita melayani juga tetap dengan adaptasi baru, tetap prokes 5M itu tetap. Jadi jaga jarak, kemudian memakai masker seperti itu. Jadi, tetap prokes ya. Tetap prokes itu tetap. Kita jangan sampai terlena gitu, dengan keadaan yang sudah longgar seperti ini, jangan sampai terlena, tetap prokes itu. Betul. Protokol kesehatan ini yang pasti ini vaksin yang paling utama sebenarnya vaksin daripada vaksin yang injeksi ya. Kita lebih baik mencegah dulu. Betul sekali Pak. Iya. Dan mungkin juga bagi masyarakat sudah disampaikan tadi bahwa jangan sampai takut lagi karena tidak ada PCR. Itu yang kita takutkan biasanya ya. Dan memang dulu kan kita menjadi rumah sakit rujukan apa ya? Rumah sakit rujukan dari COVID-19 bukan hanya di Tanah Laut tapi juga di kabupaten lain juga. Jadi ini mungkin yang sedikit membuat masyarakat itu agak sedikit bagaimana rasanya kita memaklumi lah hal seperti itu. Namun seperti disampaikan Ibu dan Bapak tadi, jadi bagi masyarakat silakan saja untuk datang. Jadi bukan hanya untuk melayani pasien COVID saja, sekarang sudah dibuka untuk umum. Jadi bisa saja untuk berobat apa saja. Seperti yang disampaikan Ibu tadi, juga ada beberapa spesialis juga yang siap untuk melayani Anda juga ya. Baik nih, berhubung kita ada poligizi ya di sini ya, mungkin lebih ke gizi ya kita ya. Boleh. Iya, mohon maaf kalau saya kurang berpengalaman, kurang tahu juga dengan gini. Ini kan dalam beberapa bulan terakhir ini Presiden Joko Widodo ini Bu ya sangat menggemborkan banget yang namanya cegah stunting. Ini berhubungan dengan gizi kan, betul sekali. Mohon maaf kalau salah nanti. Jadi berhubungan dengan gizi, bagi balita maupun orang dewasa, mungkin sampai lansia ya Bu ya. Iya betul. Jadi ada pengaturannya untuk gizi. Iya. Jadi bagaimana saat ini di Rumah Sakit Habibie Djassim terkait dalam penanganan stunting atau sosialisasi kepada masyarakat bahwa Indonesia memang harus benar-benar cegah stunting. Silakan Bu. Jadi begini, kalau misalnya kita di rumah sakit ya. Kita di rumah sakit karena kita poligizi, kemudian kita juga melayani pasien-pasien dari rujukan. Biasanya ibu hamil atau yaitu ibu hamil biasanya datang, kemudian untuk status gizinya itu kita harus kita lihat. Jadi untuk status gizi yang memang KEK atau kekurangan energi kronis dilihat dari lingkar lengannya yang kurang dari 23,5. Nah itu kita konsul memang bagaimana untuk pengaturan makanan yang memang bergizi. Jadi bergizi ini artinya ya tinggi asam folatnya, kemudian tinggi zat besi, karena memang trimester pertama itu adalah pembentukan pembentukan embrio itu sendiri. Jadi sebenarnya titik ukurnya itu adalah di trimester pertama itu yang kita genjot untuk gizinya agar mencegah stunting. Jangan sampai ibu hamil tersebut nanti akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Otomatis jika melahirkan dengan berat badan bayi rendah itu akan jadi stunting dia. Iya, betul. Jadi mengejar itu akan sulit. Jadi memang untuk ibu hamil, jadi saya menghimbau untuk masyarakat Tanah Laut yang memang masih trimester pertama, silahkan datang ke pemeriksaan di poli kandungan, kemudian nanti poli kandungan akan merujukan ke poligizi. Jadi di situ kita akan
mendeteksi resiko yang memang ibu ini nanti kalau melahirkan nanti akan bisa resiko BBLR karena itu adalah cikal bakal dari stunting itu sebenarnya di situ. Jadi memang kita menitik beratkan pada yang ibu hamil dengan trimester pertama itu. Kan dengan trimester pertama kan ibu hamil itu kan sulit makan, mual, muntah. Jadi memang asupan itu sedikit sekali. Padahal disitulah yang sangat penting untuk pembentukan janin tadi. Nah, jadi di situ sebenarnya screening awal itu ya memang di ibu hamil. Nah, nanti kalau misalnya sudah terlanjur juga nih, sudah ibu hamil kemudian melahirkan BBLR, yaitu kita konsultasinya menitik beratkan kepada si ibu karena memang zat gizi yang didapat dari bayi itu memang itu memang tergantung dari si ibunya. Asupan pertamanya kan, bayi kan cuma ASI. Nah, jadi memang ASI untuk membuat ASI yang berkualitas dari segi jumlahnya, kemudian dari segi kualitasnya itu dari makanan si ibu. Jadi si ibu yang kita konsul untuk ditekankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi agar ASI tadi bermutu dari segi kualitas maupun kuantitasnya, agar si BBLR ini, bayi dengan berat badan lahir rendah ini, kita pacu untuk bisa kenaikan berat badan yang maksimal. Nah itu sih. Nah cuman kalau misalnya bisa dari ibu hamil trimester pertama itulah harus digenjot betul-betul gizinya. Karena itu yang akan menentukan berat bayi tersebut lahir dengan BBLR ataupun normal. Iya, nah begitu. Jadi bagi masyarakat ya, memang biasanya kalau ibu hamilnya bapaknya juga nganterin ya, memeriksa ke kandungan aja ya. Padahal sebenarnya harus ada pendampingan dari poli gizi juga ya. Betul. Jadi bagaimana untuk poli kandungan? Apakah di sana dianjurkan untuk diiringi untuk kembali ke gizi untuk mengandung? Dirujuk kembali ke gizi. Jadi petugasnya akan mengarahkan koordinasi atau kolaborasi dengan ahli gizi. Gitu. Iya, stunting ini memang jadi isu nasional ya, Pak ya. Betul. Jadi tentunya yang dimaksud dengan stunting ini gimana sih Bu bagi masyarakat yang kalau sudah lahir bagaimana mungkin ciri-cirinya, gejalanya, katanya juga mohon maaf izin cebol katanya. Itu gimana deh? Agak pendek. Silakan Pak Haji Muhyiddin, silakan mungkin. Terima kasih. Mungkin orang kadang-kadang ngomongnya stunting. Iya, gitu. Wah, apa sih stunting? Iya, betul. Jadi stunting itu adalah kegagalan tumbuh kembang si bayi tersebut. Faktornya adalah karena waktu ibu hamil tadi, kata Bu Laila tadi, sejak trimester pertama itu dia sudah kurang mengkonsumsi gizi. Karena kan di situ ada penambahan berat badan waktu hamil. Karena waktu hamil itu berat badannya sudah ditimbang dulu sebelum hamil ya. Jadi berapa kilogram penambahan berat badan, seandainya tidak ada naik-naik di trimester pertama, berarti ada kegagalan untuk ibu hamil tersebut untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Karena sekarang ini masyarakat kita khususnya ya, kebanyakan masalah yang pantangan ini yang susah untuk dihindarkan. Padahal sebenarnya kalau ibu hamil itu tidak ada pantangan sama sekali. Bahkan ibu menyusui tidak ada pantangan untuk makan, silahkan makan sepuas-puasnya, ibaratnya makan apa aja boleh, terkecuali ibu tersebut atau ibu hamil tersebut atau ibu yang menyusui ada alergi, misalnya makan ayam ras misalnya, udang gatal ya. Jadi bisa kita alihkan ke protein yang lain. Ini kadang-kadang kan kalau sudah kata orang bahari katanya nenek-nenek nggak boleh makan ini, nanti terlalu ibu hamilnya besar, kalau besar kan bayinya kebesaran nanti susah lahir. Sebenarnya nggak ada seperti itu. Jadi kita sekarang banyak salah kaprah gitu. Mitos jadi, ya? Mitos, ya betul. Jadi sekarang seperti itu perlu dihindarkan lagi. Karena kebanyakan kalau sudah terjadi trimester pertama tadi sudah kegagalan tuh, otomatis ibu melahirkan kebanyakan stunting. Kalau stunting, kalau BBLR bayi berbadan rendah lahir itu stunting putusnya udah kemudian faktornya tuh banyak sekali sebenarnya, bukan sisanya makanan saja, lingkungan kemudian faktor yang gizi tadi terutama faktor lingkungan, air, kemudian kan sanitasinya kadang-kadang kurang bersih. Itu banyak sekali yang mempengaruhi faktor-faktor yang mengenai stunting tersebut.
Ya, dan memang sih sanitasi juga salah satu juga tapi alhamdulillah mungkin untuk tanah laut juga sudah ada punya sanitasi yang baik mungkin ya di rumah. Nggak ada lagi yang dulu kemarin sempat di hutan atau di pinggir sungai ya, mungkin tidak ada lagi mungkin ya. Tapi tetap kehigienisan yang mungkin dari makanan harus benar-benar kita. Karena kan memang kalau misalnya sanitasi bersih itu kan tergantung berkaitan dengan penyakit infeksi. Karena apabila misalnya si ibu hamil atau misalnya si anak yang terinfeksi dengan penyakit infeksi tersebut kan memang zat gizi yang harusnya untuk tumbuh kembang itu kan untuk pemulihan. Jadi itu sih yang kaitannya dengan sanitasi tadi. Iya. Baik rekan-rekan. Dengar sekali lagi bagi Anda yang bergabung bersama kami silakan saja di 0811501234 ingin Anda tanyakan. Baik. Kita lebih jelas nih yang mana daripada gizi-gizi terkait gizi ini berhubung dari poli gizi nih ya yang datang hari ini dan masyarakat mungkin taunya gizi seimbang. Sebenarnya gimana sih yang gizi seimbang? Masyarakat tuh nggak tahu. Jadi gimana nih? Sebagian masyarakat lah. Jadi konsep gizi seimbang ini kan mulai dahulu sebenarnya lah. Jadi dahulu itu kan kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan zaman, kemudian dengan maraknya juga makanan-makanan yang pabrikan, jadi kita sempurnakanlah menjadi slogan gizi seimbang. Karena gizi seimbang di situ juga kita mengatur, membatasi. Yang pertama adalah membatasi makanan yang tinggi gula, kemudian membatasi makanan sumber natrium dan makanan yang tinggi lemak. Nah, sumber natrium ini kebanyakan orang nggak tahu. Jadi sumber natrium ini banyak natrium tersembunyi tuh. Nah, natrium tersembunyi itu tuh ya dan banyak tuh ya di makanan pabrikan tadi tuh. Misalnya kayak makanan pabrikan yang diawetkan itu kayak misalnya sarden, kornet. Nah, itu kan ada natrium benzoat. Nah, itulah Nah, itu ngarannya garam tersembunyi. Nah, kemudian bagus itu, Bu. Nah, itu yang kita batasi. Itu itu tinggi. Nah, sangkanya orang kita nih ibaratnya garam nanggesan do masak aja. Nah, jadi itu tuh memang dimasukkan ke dalam slogan gizi seimbang karena memang mengatur semuanya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kan memang kita sosialisasikan GGL atau GGM gitu kan, jadi 415, jadi gula cuma 4 sendok makan penggunaan dalam 1 hari, kemudian garam cuma 1 sendok teh sehari, kemudian sama dengan minyak atau lemak tadi itu sekitar 5 sendok makan, nah itu dalam 1 hari. Nah itu untuk pemasakan tuh, belum lagi misalnya cemilannya. Ya, bagaimana yang hari-hari makan gorengan ya? Nah, ya itu. Jadi belum lagi untuk cemilan-cemilan yang memang apalagi anak-anak sekarang sosis lah. Betul. Kemudian apa namanya? Pentol goreng, kemudian yang makanan-makanan yang asin-asin yang gurih-gurih ciki segala macam, potato segala macam. Nah, itu yang tidak terkontrol, artinya natrium benzoat atau garam tersembunyi tadi yang biasanya tidak terkontrol, biasanya kan ada di label makanan, tapi mana tahu membaca label makanan tersebut. Jadi itu sih yang bedanya dengan yang dulu. Kalau dulu itu 4 sehat 5 sempurna kan, sebenarnya sama aja. Nah, cuman ini lebih disempurnakan ke gizi seimbang. Jadi gizi seimbang ini artinya susunan makanan kita sehari-hari itu mengandung zat-zat gizi yang cukup untuk kita melakukan aktivitas, kemudian untuk menjaga daya tahan tubuh kita, memelihara organ-organ tubuh kita. Ya terdiri dari karbohidrat kan ya sumber karbohidrat kita kan ya nasi, jagung, roti dan lain-lain. Kemudian karbohidrat. Kemudian adalah protein. Protein itu pun ada 2, protein hewani, protein nabati. Semuanya harus perlu itu. Karena protein nabati itu memang dia tinggi fitosterolnya. Jadi dia ada zat yang memang bisa menetralkan kolesterol yang ada di protein hewani. Nah, jadi memang harus dua-duanya kita konsumsi. Kemudian sering ada bersinergi jadi kemudian ada sayur itu tersendiri kan isinya kan ada vitamin, ada mineral. Nah, kemudian yang terakhir ada buah, juga air juga masuk. Nah, jadi itu memang gizi seimbang itu memang makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu mengandung komponen-komponen itu yang dan lengkap lah, dan beraneka ragam. Nah, jadi semakin kita mengkonsumsi beraneka ragam makanan, jadi semakin lengkap tuh zat-zat gizi yang masuk ke tubuh kita. Karena nggak ada zat gizi itu yang kerjanya sendiri-sendiri. Jadi mesti sama-sama dia. Nah, jadi kayak vitamin C yang ada di buah-buahan,
atau di sayuran juga ada, itu dia membantu penyerapan protein dan zat besi yang ada di lauk hewani seperti itu. Kemudian lauk nabati yang seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, dia membantu menurunkan kolesterol di lauk hewani seperti itu. Jadi memang apa namanya ya, satu kesatuan. Jadi karena masyarakat biasanya masyarakat kan mungkin sehari-harinya sering makan yang misalnya nasi lawan iwak kering aja. Nah, kayak itu. Jadi duitnya beda aja. Sebenarnya kita bisa mengganti dengan bahan makanan yang memang terjangkau dari segi harga, namun kandungan gizinya tetap tinggi. Sehat bukan berarti mahal ya Bu ya. Iya, tempe tahu tuh tinggi, proteinnya tinggi. Dan bagi asam urat itu beda lagi pengetahuannya. Baik ke Bapak Haji Muhyiddin ya kan. Saya katakan tadi untuk memperjelas Pak, untuk masyarakatnya tahunya harus lebih jelas, lebih lengkap seperti disampaikan Ibu Laila tadi. Dan untuk kita dalam menghadapi satu piring, nah bagaimana pun zona-zonanya isi piring tersebut, biar masyarakat itu biasanya lebih detail, masyarakat itu kita tahunya seperti itu Bu. Enggak kalau kita masih yang abang masih ditanyakan masih. Jadi dalam kita menghadapi satu piring, isi piring itu bagaimana tuh Pak, zona-zonanya yang lengkap-lengkapnya itu bagaimana? Iya betul. Sekarang kami ada dalam satu piring Mbak, isi piringku katanya sekarang nih istilahnya. Jadi isi piring ada ya? Ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya. Itu yang dinamakan dengan gizi seimbang tadi. Jadi kadang-kadang kita nih kan, kata Bu Lela tadi, makan nasi sama lauk aja. Kalau istilah kami dua aja kan. Sedangkan kita kan ada istilah orang dulu tuh namanya triguna makanan. 3 guna makanan itu kan sebagai zat pembangun, zat pengatur, zat tenaga. Contohnya seperti nasi, itu adalah sumbernya sebagai zat tenaga. Nasi kan baik tuh dari jagung maupun gandum, itu ada sumbernya zat tenaga. Kemudian zat pengatur itu dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi ibarat kita polisi itu jaga tidak ada penjaga di jalanan tuh ada polisinya lah. Jadi tidak ada bertabrakan. Ada remnya ada remnya. Seperti di dalam tubuh kita seperti itu. Ada zat pembangun, ada zat pengatur, dan pembangun itu adalah dari protein tadi, baik itu protein hewani maupun protein nabati. Kan protein hewani nanti seperti ikan laut, ikan sungai, daging sapi, daging dan sebagainya. Kada protein nabati kan seperti tahu, tempe dan itu semua. Walaupun di sini kata orang walaupun makan tempe tapi proteinnya juga sangat tinggi. Kadang-kadang orang kan meremehkan dengan hal-hal yang seperti itu, maunya makan yang daging kambing, isinya dan sebagainya yang mahal-mahal itu. Padahal sebenarnya yang mahal-mahal itu belum tentu bisa untuk menjaga kondisi tubuh kita. Malah bisa naikin hipertensi ya. Kelebihan naik hipertensi. Yang perlu kita perhatikan sekarang ini kita kalau dari makanan juga kan. Yang penting kita pola pikir kita sekarang ini jangan terlalu banyak yang sifatnya yang negatif dulu. Jadi kebanyakan kan hipertensi, darah tinggi misalnya kata orang. Karena kebanyakan pola pikir kita selalu yang yang belum tentu sudah dipikirkan seperti itu. Jadi kita perlu juga garam seperti garam ini, karena kan garam ini sejak zaman Nabi Ibrahim rasanya garam ini sudah ada. Makanya kita ini sudah peninggalan zaman Nabi Ibrahim, garam-garamnya ada ini kan kisahnya seperti itu dulu. Jadi sangat penting makanan apa pun kalau tanpa garam hambar. Tapi kelebihan garam pun asin ya. Asin nggak enak. Jadi kata kita tadi adalah menggunakan gizi seimbang tadi, artinya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tidak berlebihan lah. Sekarang ini kita kalau nggak kenyang nggak berhenti. Kalau nggak makan nasi nggak makan. Padahal biasa begitu. Nasi katanya nggak makan nasi pundut sudah 2. Lontong jam 4. Gitu, katanya nggak makan nasi. Ada sifat yang berlebihan seperti itu bisa kita kurangi lah. Berhenti istilahnya berhenti sebelum kenyang. Iya betul sekali. Karena saking enak makan. Gama juga seperti itu ya. Makan sebelum lapar gitu. Berhenti sebelum kenyang ya. Insyaallah kita sehat seperti itu. Insyaallah amin. Dan kecuali mungkin ada yang sudah memang cek darah, sudah memang ada gejala dari hipertensi, mungkin bisa aja untuk bisa ngurangi. Mungkin kita tambah sekali untuk warga tanah laut ya.
tadi kita himbau sekali lagi untuk jangan takut-takut datang ke rumah sakit maupun ke petugas tempat fasilitas pelayanan lainnya. Karena kita perlu sekali untuk mencek kondisi tubuh kita ini. Kontrol Yang paling penting sekali 6 bulan sekali itu kan kita periksa gula darah kita, asam urat kita, kolesterol kita. Kan kalau sudah kelamaan nanti susah untuk mengobatinya itu tadi. Lebih baik kita kontrolkan sedini mungkin betul sekali. Memang apa saja penyakit ini lebih baik dicegah daripada kalau berobat ya Pak ya. Betul sekali. Nah ini saya ingin tahu nih untuk keadaan di RSUD Haji Boja Yasin terkait gizi nih Bu. Apakah mungkin ada data dari rumah sakit sendiri bahwa di Tanah Laut sudah ada gizi buruk, anak-anak gizi buruk? Apakah datanya ada di ya sudah terjadi di Tanah Laut ini Bu? Kalau di Rumah Sakit Boja Yasin, kalau saya sendiri kan di Poligizi itu yang data yang ada itu untuk BBLR ada. Jadi BBLR lumayan banyak kasus BBLR. Banyak ya. Kemudian untuk kenaikan berat badan yang tidak maksimal juga ada. Kalau BBLR ini umumnya itu terjadi karena itu tadi, karena si ibu waktu hamil dipantang makan. Kada boleh makan ini, kada boleh makan ini kayak itu. Jadi akhirnya ya itu tadi BBLR akhirnya. Iya, jadi untuk gizi buruk nggak ada Bu ya? Nggak ada. Untuk gizi buruk. Alhamdulillah. Jadi masih BBLR itu tadi sih. Perlu kita istilahnya gizi buruk nih, kan kadang-kadang masyarakat gizi buruk nih gimana sih sebenarnya? Karena masalah gizi buruk nih kan, yang namanya gizi buruk tuh ada 2 macam. Ada yang namanya marasmus, ada kwashiorkor. Nah, itu yang baru dikatakan gizi buruk. Kalau isinya kami kan ada menggunakan sini tabel BB per O, BB per TB, kemudian BP per O. Jadi kalau masih di sekitaran seperti itu, masih isinya kondisi anak tuh masih nggak begitu isinya gizinya cukup lah, gizi cukup. Kalau sudah gizi buruk, dikatakan gizi buruk tuh kadang-kadang kan orang tuh mendengar aja rasa ngeri gizi buruk. Padahal yang namanya betul-betul gizi buruk itu ya seperti marasmus tadi, tulangnya sudah kelihatan. Kalau yang marasmus tadi, kwashiorkor kan agak gemuk, cuma isinya air seperti itu. Badannya putih, rambutnya sudah agak kuning. Kalau yang sempat seperti itu, tapi alhamdulillah tidak ada kita di Tanah Laut seperti itu. Iya, dan mungkin berkaitan dengan garis kemiskinan biasanya. Iya, memang karena kalau gizi buruk ini banyak banget pengaruhnya kayak gitu. Kalau orang Bahari itu nyebutnya tuh kwashiorkor tuh kayak diisap buyu. Bujurnya. Diisap buyu, jadinya lalu dibawa ke ngarannya ke orang-orang pintar aja. Dihiut biar. Padahalnya ya faktor utamanya ya kekurangan zat gizi tadi dari makanan, dan juga ya memang kemiskinan itu yang Dan emang kalau sudah terjadi seperti itu Bu, apa bisa dicegah atau diobati bagaimana? Ya itu untuk kalau sudah yang kwashiorkor atau marasmus tadi itu memang perlu terapi yang memang betul-betul khusus. Karena di rumah sakit sendiri pun kalau yang gizi buruk yang dengan gejala klinis seperti itu harus penanganan betul-betul untuk spesialis khusus. Anak segala macam, kemudian untuk ahli gizi juga, karena di situ ada tingkatan keadaan yang memang kita pulihkan dari fase stabilisasi. Itu biasanya kan anak marasmus itu dia kedinginan, tremor, kemudian hipoglikemi juga. Nah, disitulah ahli gizi membuat formula yang memang untuk segera memberikan asupan yang cepat diserap oleh si anak. Supaya dia gula darahnya cepat normal. Kan dia memang kalau gizi buruk yang dengan marasmus, kalau misalnya parah sekali itu dia akan gula darahnya turun sekali. Jadi di situ kompetensi memang ahli gizi untuk menyediakan formula yang supaya si anak tadi gula darahnya cepat normal gitu. Kemudian ada nanti setelah fase stabilisasi terlewati, baru nanti ada transisi juga. Di situ juga kita berikan formula yang memang disesuaikan dengan keadaan si bayi tersebut atau si anak tersebut. Nanti setelah sudah terlewati fase stabilisasi, transisi, artinya masa kritis sudah terlewati, baru fase rehabilitasi. Nah, fase rehabilitasi ini yang bisa di rumah. Nah, itu kita akan support dengan makanan-makanan yang bisa mendongkrak status gizi si anak tersebut. Seperti itu. Panjang sekali pokoknya terapinya.
Jadi lebih baik mencegah ya Pak ya. Makanya lebih betul baik sekali. mencegah daripada Makanya kalau kejadian mengobatinya itu tadi panjang sekali yang dilewati. Maka itu dari secara nasional mungkin memang cegah stunting ini memang sudah memang digaungkan sekali Pak ya. Karena yang namanya anak-anak ini kan regenerasi kita ya betul sekali. Dan untuk di rumah sakit sendiri Bu, di mungkin khususnya di Poligizi, apakah ada mungkin di sana memang ada pelayanan untuk anak-anak di sana Bu? Fasilitasnya bagaimana untuk di RSUD Haji Bojasi? Oh iya, kalau di Poliklinik Gizi kita melayani semua umur kan. Nah jadi semua umur, kemudian juga dari ibu hamil juga, kemudian untuk bayi juga, kemudian orang tua dan lansia. Nah jadi di situ kita juga ada berat badan bayi karena mengukur status gizi si bayi tadi, kemudian panjang badan bayi. Setelah itu baru kita lakukan pengkajian, asesmen, baru kita melakukan perhitungan kebutuhan gizinya segala macam. Jadi untuk Poliklinik Gizi sendiri ya sudah memiliki standar lah untuk bisa melakukan pelayanan gizi di semua umur. Nah, cuman kadang kalau misalnya untuk bayi atau balita itu biasanya di poli anak pun sudah sudah terukur itu berat badan, panjang badannya. Jadi status gizinya pun sudah bisa terlihat. Nah, baru nanti akan dirujukan ke Poliklinik Gizi untuk makanannya apa gitu. Kemudian berapa sih seharinya kebutuhan energinya, kalorinya, lemaknya, karbohidratnya, kemudian suplai vitamin mineralnya. Nah itu yang harus dijabarkan lagi dengan detail dan teliti di Poliklinik Gizi. Dan yang ngomong dari hamil yang lebih penting ya, dari hamil dari ibunya dulu ya, harus yang benar-benar difus mungkin ya, untuk gizinya yang baik ya, karena dengan gizi yang baik mungkin makanan ibu yang baik mungkin melahirkan anak yang bagus juga ya. Kalau sudah terjadi kasus gizi buruk, walaupun kita sudah berpengalaman dulu mengalami menangani kasus gizi buruk dulu tahun 2000-an, itu kulitnya hampir sudah kelihatan jadi walaupun dia sekarang ini sudah bagus, cuma otaknya ini yang sudah karena terlambat kegagalan tumbuh kembangnya. Dia bisa berkembang tubuhnya, cuma untuk otaknya itu. Jadi temannya sudah naik ke kelas 2, dia tinggal di kelas 1, temannya di kelas 3 dia baru naik terus. Jadi untuk mengikuti teman-teman yang lainnya agak susah. Ibarat kita sekarang anaknya agak kurang lambat anaknya. Itu. Ya mungkin kesian, jadi lebih baik kita mencegah dari waktu ibu hamil tersebut itu tadi. Jadi jangan istilahnya jangan malu-malu untuk mengontrolkan kehamilannya. Betul sekali. Ke bidan maupun ke puskesmas. Sekarang kan banyak bidan desa. Jadi gunakan fasilitas kesehatan ya. Insya Allah petugas kami di kesehatan itu melayani dengan sepenuh hatinya itu. Iya, jauh dari rumah sakit ada bidan desa. Jadi bisa konsultasi di sana, konsultasi ya. Bagaimana perkembangannya, bagaimana nantinya apa-apa yang harus dikonsumsi ya. Dan mungkin intinya ya Pak, kalau stunting ini anak yang tumbuh mungkin tidak sesuai dengan usianya. Tidak sesuai dengan usianya mungkin seperti itu ya. Kalau misalnya secara fisik dilihat, misalnya nih dia lebih pendek dari teman-temannya, itu udah kelihatan. Makanya kan memang kita memang galakan sekali pada 1000 hari pertama kehidupan, artinya itu dari dalam kandungan sampai 2 tahun ke depan, itu memang kita genjot tuh makanan bergizi, dari karbohidratnya, proteinnya, vitamin dan mineral tercukupi, karena memang sinaps otak itu kan terbentuknya pada saat mulai dari dalam kandungan, dia akan berkembang cepat sampai dengan di tahun kedua. Nah, memang jadi makanya kita merger, ibaratnya kita ketakdir yang di 1000 hari pertama kehidupan itu. Intinya harus ke rumah sakit harus memeriksakan intinya. Jadi walaupun kalau di rumah saja yang kita nggak tahu ya. Dan mungkin terkait hal ini mungkin sangat penting sekali nih Bu, bagi ibu-ibu yang mungkin malas ke rumah sakit ataupun juga yang kurang mengerti hal seperti ini, stunting itu apa. Jadi apakah mungkin ada dari mohon maaf mungkin ada sosialisasi mungkin dari Porsagi Pak terkait dengan kepada masyarakat, mungkin ada himbauan atau sosialisasi berupa baliho ataupun banner atau bagaimana ke masyarakat langsung lah, terjun langsung ada. Sebenarnya
kami kan punya petugas gizi namanya tenaga pelaksana gizi di puskesmas. Dia kan ada yang dari satu desa itu melayani tiga desa, satu orang petugas gizi. Jadi di situ dia melaksanakan pendekatan dengan ibu-ibu, misalnya di yasinan, di situ dia melakukan penyuluhan tentang masalah stunting ini. Mudah-mudahan nanti yang isinya tenaga kita nih bisa bertambah lagi tenaga, khususnya tenaga gizi ini kan bukan seperti bidan sekarang sudah banyak. Kalau petugas gizi ini kan makanya dari satu desa dia melayani satu orang 3 desa kadang-kadang gitu. Jadi kalau sekarang bidan sudah banyak, ini di mana-mana setiap desa hampir ada sudah bidan. Tapi kalau petugas gizinya di puskesmas tuh paling-paling 2 orang dan 1 orang pun melayani beberapa desa dia itu. Jadi masalah yang tadi yang baliho yang itu sudah kita kan dari dinas kesehatan pun juga sudah membuatkan lab-lab dan sebagainya itu. Jadi dibagi-bagikan. Mungkin orang kadang-kadang mendengarnya aja masih kurang masalah stunting ini. Karena kalau sudah mendengar masalah stunting, apa sih stunting itu, lalu enggak, padahal sebenarnya dampaknya itu sangat sekali untuk kesehatan tumbuh anak. Jangka panjang. Jangka panjang. Iya, karena terkait gizi ini Bu ya, mungkin kalau orang saja mungkin melewati aja kalau poli gizi ini ya. Mungkin langsung mau ke kandungan aja. Jadi mau ke berobat ke lain langsung saja. Jadi mungkin gizi ini mungkin terlewati biasanya karena mungkin rasa cukup aja, sehat aja udah gitu ya. Jadi mungkin ini dibutuhkan pada di rumah sakit, mungkin dibutuhkan sekali ya dari kelanjutan dari poli kandungan langsung bisa harus mengantar ke sana. Saling kerjasama itu betul sekali. Kemudian makanya kita sosialisasikan untuk masyarakat. Jadi dia tahu nih, oh ada poliklinik gizi. Ada poliklinik gizi di rumah sakit Bu Yasin. Jadi dia bisa ngomong ke petugasnya, saya mau konsultasi gizi. Pasti akan diantarkan ke poliklinik gizi. Kadang-kadang kan mungkin karena petugas juga manusia juga, kadang banyak sekali pasiennya segala macam. Kadang-kadang terlewatkan memang. Jadi kalau misalnya si pasien sendiri, misalnya dia mempunyai keluhan kencing manis yang sudah lama, jadi kontrol aja, tapi kenapa kadang mau turun gula darahnya? Nah itu bisa nih inisiatif antarkan teman ke poliklinik gizi. Makanannya apa? Itu pasti akan dirujukan ke poliklinik gizi. Kemudian orang tuh kan tahunya nggak boleh makan gula aja, gula pasir ya. Padahal sebenarnya makan makanan yang lain itu seperti kue-kue basah itu gulanya tuh sangat tinggi. Orang bikin gula sampai betul kan sampai dia tahu gula. Saya nggak minum teh katanya pagi tadi, tapi makan kue yang manis-manis banyak, makan biskuit dan sebagainya. Kan banyak orang yang nggak tahu yang kata Bu Lailatan yang gula-gula percikan yang lain-lainnya seperti itu. Betul sekali, banyak dijumpai ya. Sama garamnya juga seperti itu kan. Nggak makan, saya sudah mengurangi katanya garam, tapi makan yang lain-lain masih banyak seperti yang tadi. Sekarang makanan siap saji kan banyak. Betul sekali. Instan ya. Sekarang mie instan. Hipertensi itu bukan orang tua aja sekarang. Anak muda sudah mulai. Betul sekali. Nah, sekarang saya menemui pasien kemarin umur baru berapa tahun sudah 180 darah tensinya. Karena ditanya-tanya ternyata dia suka makanan yang sifatnya junk food itu ya. Junk food. Iya. Karena kan rame. Juga milenial sekarang itu seperti itu sudah bukan macam-macam. Nah, itu sampai perkembangan zaman sekarang. Betul sekali. Itu. Jadi lebih baik kita sekarang menahan diri untuk yang seperti itu. Ya boleh sekali-sekali nggak apa-apa istilahnya. Tapi ini kalau setiap malam atau tiap hari jangan berlebihan itu. Nah, kasihan nanti kondisi tubuh kita. Kan tubuh kita persis seperti balon. Balon dikasih air apa aja penuh terus bisa aja kan. Tapi gendutnya nanti seperti apa? Nah, sampai seperti tubuh kita seperti itu juga dikasih makan apa masuk terus sama seperti itu. Tapi nanti akibatnya apa? Kalau sudah balon sudah kepenuhan meledak kan akhirnya otak akibatnya apa ya? Iya, kadang-kadang ini terkait gizi ini yang mungkin masyarakat kurang terperhatikan makanan di rumah ini ya, karena mungkin sudah ada iwak, nasi sudah biar itu biasanya boleh. Padahal jadi mungkin pentingnya bisa punya sayur-sayuran di belakang rumah itu pentingnya ya, karena kan biasanya kalau di rumah ini bersih dari pestisida ya,
malah bagus seperti itu. Iya. Apa tanaman apa istilah pagar. Oh, iya. Pagar hidup. Iya. Atau sekarang yang pakai air itu yang pakai selang itu apa? Itu hidroponik. Hidroponik itu bagus juga ya. Karena biasanya itu nggak pakai pestisida juga ya, semprot. Seperti daun singkong kan kita tajak aja langsung di belakang rumah. Iya. Padahal itu lumayan itu nggak berat. Iya, betul sekali. Jadi mudah sebenarnya untuk mendapatkan gizi yang baik. Tinggal ya. kita aja sih Kita saja ya. Jangan sampai terlena dengan masakan yang sekarang memang agak-agak saya ngafalnya aja juga sulit sekarang nama-namanya bercampur-campur ala apa ya, western gitu. Iya, kan ibaratnya masakan kekinian. Iya. Apa nama barbecue kan? Barbecue. Padahal itu panggangan ya. Baik, rekan-rekan Tembrang FM, tidak terasa kita sudah hampir 1 jam nih Pak ya, sudah berbicara. Karena sudah lepas 53 menit dari pukul 11 di siang hari ini. Nah, kita ada beberapa 5 menit lagi kebersamaan kita di siang hari ini. Gini dari Pak Haji Muhyiddin dan juga Ibu Laila, silakan untuk closing statement kita untuk himbauan kepada masyarakat terkait gizi ini yang penting banget buat pertumbuhan anak, pertumbuhan kita juga semuanya. Silakan Bu, closing statementnya. Jadi saya berharap untuk semua deketin mikrofon dikit. Nah, saya berharap untuk semua warga Tanah Laut, baik ibu-ibu yang sedang hamil, kemudian yang punya anak balita, kemudian usia produktivitas yang masih ibaratnya masih grace lah. Kemudian lansia juga. Jadi ayo jangan ragu untuk memeriksakan kesehatan untuk sedini mungkin, sehingga kita bisa mencegah terlebih dahulu. Kemudian apabila memang ada permasalahan terkait gizi, silakan berkonsultasi ke poliklinik gizi. Jadi datang saja langsung ke Rumah Sakit Haji Boyasin, kemudian untuk poliklinik yang dituju, nanti kemudian bisa mengarahkan, oh saya perlu konsultasi gizi untuk anak saya, kenapa berat badan anak saya nggak naik-naik, atau misalnya para lansia misalnya saya punya gula darah yang tinggi tapi sudah mengurangi ini kenapa masih belum turun juga. Gitu. Nah, jadi silakan minta antar ke poliklinik gizi. Karena memang pengaturan makanan ini memang sangat penting. Jadi apabila kita sudah terdeteksi misalnya dari hasil pemeriksaan laboratorium udah terdeteksi kolesterol tinggi, kemudian gula darah tinggi, asam urat tinggi, nah itu harus kita turunkan. Selain dengan obat juga asupan makan yang kita masukkan itu harus kita sesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Jadi untuk mencegah kerusakan organ selanjutnya. Jadi jangan sampai parah baru konsultasi. Karena memang kebanyakan ini untuk warga Tanah Laut yang ulun temukan itu sudah organnya sudah mengarah ke gagal ginjal misalnya, dengan urium kreatinin yang tinggi. Itu jadi sudah yang parah seperti itu. Itu ternyata sudah yang diabetes itu sudah lama, hipertensi sudah lama, tapi dia tidak tahu dan tidak pernah konsultasi gizi. Jadi kalau sudah kena ke organ itu sudah lain lagi, susah itu, karena organ itu tidak akan bisa kembali seperti semula. Akhirnya yaitu tadi terapi yang paling akhir ya cuci darah. Nah itu sangat kita tidak harapkan. Jadi sebelum terjadi itu, apabila memang sudah ada kelainan dari hasil lab kita, yuk kita konsultasi gizi ke poliklinik gizi Rumah Sakit Haji Boyasin Pelehari. Iya, untuk Pak Haji Muhyiddin silakan himbauannya Pak. Sekali lagi saya menghimbau kepada warga Tanah Laut, jangan takut-takutlah datang ke rumah sakit, ke tempat fasilitas kesehatan khususnya. Yang penting kita jaga fisik kita, makan yang seimbang, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, jangan malu-malu bantu ibunya di rumah atau menyapu dan sebagainya, jangan gengsi-gengsian. Itu adalah merupakan salah satu aktivitas fisik yang bagus ya. Jadi jangan isinya main HP aja sambil tidur-tiduran. Lakukan aktivitas fisik yang betul-betul untuk menggerakkan badan kita, tubuh kita dan sebagainya, sehingga kita fisik kita tetap segar terus. Tetap prima. Ya, mudah. Kami dari Rumah Sakit Haji Boyasin mengucapkan terima kasih kepada warga Tanah Laut yang sudah mempercayai dengan tenaga kami di rumah sakit, sehingga nanti warga Tanah Laut sehat semuanya. Itu.